Halo, selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Azen Story. Dan sore ini kita akan bahas satu merek mobil terkenal di Indonesia, bahkan mungkin paling terkenal di Indonesia. Kita akan bongkar rahasianya merek mobil Kijang yang ada di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, di tahun 1970 nama Kijang itu diciptakan oleh Bapak Yusuf Kala, ya, wakil presiden kita beberapa periode lalu, yaitu singkatan dari kerjasama Indo dengan Jepang. Nah, kebayangkan tahun 1970-an aja Pak Yusuf Kala ini udah bisnis mobil loh teman-teman. Nah, keren kan? Dan kita berikan applause dulu dan selamat ulang tahun untuk Toyota Indonesia yang sudah 50 tahun eksis di tanah air. Dan untuk merek mobil Kijang sendiri ini di Indonesia sudah 40 tahun berarti ya teman-teman, karena mulai dari tahun 70 tadi ya. Kita akan mulai pembahasan kita nih. Gimana sih caranya merek Kijang ini bisa eksis di tanah air? Nah, kita akan pakai tetap satu diagram dari Opa Ojen and Richards di sini, dimana yang jadi simbol itu adalah mobil merek Kijang, dan objeknya atau referennya adalah mobil MPV yang paling terkenal itu loh, yang namanya Kijang itu. Nah, konsep apa yang dihadirkan atau pemikiran apa yang dihadirkan dari simbol Kijang ini sendiri, yaitu adalah, kalau Mimin pribadi boleh berpendapat, ini adalah reliable car atau mobil yang tangguh gitu ya, mobil keluarga yang super tangguh yang bisa diandalkan. Nah, sehingga di dalam mindset orang Indonesia tertanam dan menjadi mitos, bahkan udah 40 tahun ya dari dulu hingga sekarang, setiap kali merek Kijang disebut itu yang terbayang adalah mobil MPV keluarga. Dan kemudian mobil MPV keluarga yang bagaimana sih? Yaitu yang reliable, yang bisa diandalkan di segala medan, di segala suasana, di segala kondisi itu bisa diandalkan. Nah, ketika masyarakat Indonesia sampai pada satu titik di mana dia membutuhkan sebuah mobil yang reliable, itu maka referensi utamanya akan masuk ke dalam Kijang. Nah, Mimin sendiri punya satu pandangan sendiri atau pendapat pribadi tentang Kijang ini, kenapa sih bisa eksis di Indonesia. Nah, Kijang kuat. Nah, tentu ya teman-teman pasti setuju lah, mobil ini pak mobil tangguh gitu ya, mobil yang gak ada bandingannya lah. Kemudian irit apple to apple, kalau kalian bandingkan Kijang tentunya harus dengan yang sejenis, dengan yang 2000 cc juga, itu paling irit memang di kelasnya. Kemudian jarang mogok, Mimin sendiri nggak pernah nemuin tuh Kijang mogok. Kemudian apapun muat. Nah, pengalaman Mimin pribadi kalau masuk ke mobil Kijang itu kayaknya kok apa aja bisa diangkut gitu ya, kayaknya siapa aja bisa dibawa gitu ya, jadi apapun muat. N-nya nanjak terus. Nah, Mimin nggak pernah temukan mobil Kijang itu masalah di tanjakan tentunya. Nanti kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian boleh pop up di kolom komentar ya. Dan nggak rewel N-nya itu ya, tentunya perawatannya paling mudah lah ya. Nah, ini sekilas tentang sejarah mobil Kijang. Generasi pertama Kijang diciptakan itu namanya Kijang Doyok teman-teman. Ini adalah seri mobil niaga untuk angkat dan angkut barang di tahun 70-an. Dan ini juga langsung booming waktu itu ya. Kemudian di generasi kedua dikembangkan namanya Kijang Buaya. Nah, Kijang Buaya ini juga masih serinya mobil niaga nih teman-teman, untuk angkut dan angkat barang. Kemudian di generasi ketiga lah mobil niaga ini udah mulai berevolusi sedikit-sedikit menjadi mobil keluarga yang namanya Kijang Grand. Nah, di periode ini sekitar tahun 80-an, mobil Kijang ini sudah diekspor Toyota dari Indonesia ke beberapa negara di ASEAN loh teman-teman. Jadi udah mulai mendunia nih, mulai dari seri generasi ketiga ini. Nah, di generasi keempat, di generasi berikutnya mulai tahun 90-an, ini sudah masuk eranya generasinya Kijang Kapsul. Nah, Kijang Kapsul ini paling populer nih dan beberapa kali juga berevolusi. Mungkin paling banyak kali di Indonesia ini waktu itu adalah Kijang Kapsul. Berevolusi mulai dari bumpernya besi yang kayak gini sampai dengan bumpernya plastik, dan sampai terakhir di generasi Kijang Krista di tahun 2004. Nah, di tahun 2004 akhir mulai diganti dengan seri terbaru dengan sebuah revolusi, yaitu Kijang Innova. Berevolusi lagi, berganti muka di tahun 2008 jadi seperti ini bentuknya, dan di tahun 2012-an itu sudah facelift lagi dengan muka yang terbaru dan diperbaharui lagi di tahun 2014 dengan model Kijang Barong seperti ini. Tetap ya namanya dipertahankan Kijang, walaupun di negara lain dinamakan Innova. Nah, Kijang ini sendiri di negara lain, di berbagai negara, contoh di Malaysia dikenal dengan nama Answer. Jadi punya nama-nama juga nih di berbagai negara di ASEAN. Kemudian di Taiwan dia dikenal sebagai J-Surf. Nah, ini di Taiwan ya. Kemudian di Filipina itu dikenal dengan nama Tamarau Revo. Dan di negara lainnya ada juga di India itu dikenal dengan nama Qualis. Nah, ini Kijang kita di India dikenal dengan nama Qualis. Nah, kemudian itu ya, ada juga generasi terbaru. Nah, ini generasi terbaru di Indonesia tetaplah namanya Kijang juga nih. Kijang, nama Kijang yang melekat tadi tetap dipertahankan gitu ya. Walaupun
di negara lain. Sekarang namanya udah Toyota Innova saja, nama Kijangnya tidak dipakai di negara lain karena memang Kijang itu identik banget dengan masyarakat Indonesia. Nah gitu ya teman-teman, jadi ngomongin tentang Kijang ini memang sejuta memori lah, sejuta rasa, dan sebegitu melekatnya merek Kijang ini di masyarakat Indonesia. Tadi udah Mimin sebutkan berdasarkan teori Eugen and Richards diagram, jadi memorinya itu begitu sudah menjadi mitos di masyarakat Indonesia. Jadi apapun kalau kalian pengen beli mobil udah pasti deh rujukannya pasti Kijang. Nah dari sekian banyak line up mobil Kijang ini generasi ke generasi ya, nama Kijang itu melekat di hati dan di pikiran masyarakat Indonesia tentunya, sehingga memang tagline-nya Kijang itu sendiri memang tiada duanya, itu terbukti ya, karena masyarakat Indonesia sebegitu mengingatnya Kijang, sebegitu referensinya terhadap kendaraan keluarga terutama yang reliable itu sudah begitu lama, sudah 40 tahun, dan ini sudah kebuktian. Jadi untuk weekend ini itu aja yang mau Mimin share di video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai dengan selesai, dan Mimin sarankan untuk subscribe, like ini ke banyak-banyaknya teman kalian, dan happy nice weekend of course dengan Kijang-Kijang kalian. See ya.